Seorang filsuf Jerman kontemporer bernama Hannah Arendt memperkenalkan sebuah istilah penting dalam pemikiran filsafat kontemporer yang ia sebut sebagai banalitas kekuasaan. Banalitas kekuasaan adalah praktek kekuasaan yang dijalankan dengan cara-cara yang ugal-ugalan. Praktek kekuasaan yang ugal-ugalan ini menempatkan segala program dan tindakan politik dilakukan demi memperbesar keuntungan pribadi, keuntungan kelompok, dan membangun citra diri sebagai kelompok atau pribadi kelas tertentu yang harus diperhitungkan dalam dinamika politik yang sedang dimainkan. Pertanyaannya adalah, apakah banalitas kekuasaan menurut Hannah Arendt bisa kita pakai untuk menganalisis fenomena sosial politik kebudayaan ketika putra bungsu Presiden Kaisang Pangarep sedang disasar untuk dipertanyakan terkait dengan apa yang ia lakukan bersama sang istri ketika menikmati fasilitas private jet dan belanja barang-barang mewah. Apakah di balik semuanya itu tuduhan terhadapnya bahwa itu bentuk dari banalitas kekuasaan dapat kita terima sebagai sesuatu yang mendasar dan rasional? Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, layak diapresiasi. Keberanian itu lahir dari semangat untuk menempatkan semua orang adalah sama di mata hukum. Karena itu, kepada semua orang tanpa terkecuali, sang putra Presiden Kaisang Pangarep, kita semua berpotensi yang sama untuk dimintai klarifikasi terkait dengan praktek politik kita yang dianggap di dalamnya terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, atau yang Hannah Arendt katakan terjadi apa yang dinamakan banalitas kekuasaan. Dalam konteks ini sebetulnya sosok yang bernama Kaisang Pangarep bersama sang istri tidak perlu khawatir atau takut yang berlebihan, karena publik tanah air ingin memastikan saja bahwa apa yang dituduhkan terjadi banalitas kekuasaan yang dibalik semuanya itu membuat sang Kaisang Pangarep menikmati fasilitas yang bukan haknya, itu dapat diklarifikasi. Dan ketika semangat yang sama adalah semangat untuk melakukan klarifikasi, maka panggilan hati nurani dan panggilan moral dari seorang Kaisang Pangarep sebagai tokoh politik dan tokoh masyarakat, dan sekarang menduduki posisi sebagai ketua umum partai politik tertentu, rasanya wajar bahwa ia akan menghadapi ini dengan kedewasaan dan pemikiran positif bahwa ini adalah bagian dari demokrasi yang sehat yang sedang terjadi dalam hidup berbangsa dan bernegara kita. Teman-teman, banalitas kekuasaan yang dikatakan oleh seorang Hannah Arendt itu sebetulnya ingin mengatakan bahwa apa yang dinamakan dengan kekuasaan itu memang tidak bisa lepas dari penyalahgunaan kekuasaan.
praktek kekuasaan yang ugal-ugalan yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, itu adalah bagian yang memang melekat dalam praktek kekuasaan yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Karena itu, setiap pejabat publik dan keluarganya adalah wajar bahwa semua yang terlibat dalam dinamika politik tanah air, semua kita dipertanyakan tentang tanggung jawab moralnya seiring dengan kepercayaan yang besar, seiring dengan pemberian konsesi yang besar berupa fasilitas yang besar dari negara yang membuat pribadi atau aktor politik dan keluarganya menikmati berbagai macam kemudahan di sana-sini. Karena itu, ketika publik tanah air mempertanyakan, betulkah terjadi praktek kekuasaan yang ugal-ugalan yang membuat seorang Kaisang Pangarep bersama sang istri bisa menggunakan private jet, fasilitas pesawat pribadi yang sangat mahal harganya, bahkan bisa berbelanja dengan barang-barang yang mahal harganya. Semuanya itu adalah bagian dari cara publik tanah air untuk memastikan tokoh-tokoh politiknya yang telah diberi konsesi besar oleh negara ini untuk mempertanggungjawabkan praktek politik yang bermartabat dan bermoral tinggi demi demokrasi yang berjalan baik dan sehat di tanah air kita. Teman-teman, rasanya banalitas politik kekuasaan yang kemungkinan terjadi dalam rezim pemerintahan saat ini yang sedang berkuasa, itu adalah sebuah cara dari masyarakat publik luas, masyarakat sipil luas di tanah air untuk memberi ruang jawab yang wajar bagi siapapun yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin negeri ini, untuk terlibat dalam proses politik yang wajar, untuk berdinamika yang sehat terkait dengan politik yang bermartabat. Karena itu, Kaisang Pangarep tidak perlu takut dan tidak perlu ragu terkait dengan apa yang dituduhkan kepada saudara. Karena ini bagian dari moralitas publik yang ingin memastikan bahwa aktor-aktor politiknya yang telah diberi konsesi besar berupa fasilitas untuk menikmati ini dan itu, semuanya toh pada akhirnya dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, cara untuk meredam kemungkinan terjadinya banalitas kekuasaan dari rezim yang berkuasa saat ini lewat pertanyaan kritis dari masyarakat publik luas tentang apakah rezim yang berkuasa saat ini memang sedang mempraktekkan sebuah praktek kekuasaan yang ugal-ugalan, itu dapat diminimalkan ketika Kaisang Pangarep tampil dan memberi klarifikasi atas pertanyaan publik yang sedang dimainkan oleh lembaga anti rasuah kita. Banalitas kekuasaan tak terhindarkan, tetapi banalitas kekuasaan bisa diatasi dengan moralitas pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab pada hati nuraninya.